dari status hamba. Dari status hamba, selanjutnya status itu menuntun, mengarahkan untuk sebenarnya malam ini kita merenungkan 3 sikap seorang hamba kepada junjungannya. Kalau berbicara tentang junjungan, sebelum saya menjelaskan 3 sikap itu, junjungan yang dimaksudkan adalah Kristus dalam ayat 24. Tetapi dalam hubungan dengan pemberitaan, keyakinan, iman, Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang patut ditinggikan dalam kehidupan kita sebagai hamba. Sebagai orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhannya, junjungannya. Dan ketika ia disebut sebagai Juru Selamat, Yesus namanya, Juru Selamat inilah yang patut kita banggakan, kita tinggikan, kita agungkan, kita muliakan dalam seluruh kehidupan kita. Ini dari segi junjungan. Dan tentunya kita tahu, apalagi dalam berbagai konteks kita selalu memberitakan tentang Juru Selamat itu. Selalu kita memberitakan tentang keselamatan satu-satunya di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu. Bapak Ibu, pada malam ini dalam hubungan dengan junjungan, mari kita melihat dalam konteks hamba. Dalam arti hamba itu statusnya tentunya rendah, statusnya bukan di depan, statusnya bukan terhormat, statusnya pasti mengerjakan apa yang ditugaskan oleh tuannya, oleh junjungannya, oleh yang terhormat, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, malam ini dalam hubungan dengan status sebagai hamba, maka ada 3, supaya mudah diingat, ada 3 T menjadi bagian dalam hubungan dengan hormat kepada junjungan dalam status sebagai hamba. Mari kita membaca ayat yang ke-22. Silakan melihat di Alkitab masing-masing. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dalam dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. T yang pertama yang saya ingin kita fahami dan kemudian renungkan malam ini adalah taatilah Tuhanmu dalam segala hal. Ketika bicara tentang Tuhanmu di dunia ini, sebenarnya ini berbicara dalam konteks rumah tangga, keluarga, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan antara hamba dengan majikan. Dalam konteks teks yang kita baca malam ini, maka hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Ini adalah konteks keluarga. Maka ketika dalam konteks keluarga, ada jenjang suami kepala rumah tangga. Istri adalah penolong dalam kehidupan rumah tangga. Dan status ini tentunya masih tetap menjadi bagian dalam hubungan dengan kemanusiaan sosial. Dan yang diharapkan di sini adalah ketika konteks ini diterapkan, maka harus kita melihat antara senior dengan junior,
antara yang berpengalaman dengan yang belum berpengalaman. Tentunya dalam konteks sosial, jenjang kemasyarakatan dalam sebuah organisasi, dalam sebuah tugas tanggung jawab. Maka saling menghormati atau menghormati yang lebih senior adalah bagian yang sangat penting dalam hubungan dengan konteks malam ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika dalam konteks sosial masyarakat itu kita saling menghormati, atau khususnya yang junior hormat kepada yang senior, maka dalam hubungan kita dengan Tuhan, sebenarnya ketika kita ada dalam status sebagai hamba yang menjalankan tugasnya di dunia ini, maka kita harus melihat kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, junjungan di atas segala junjungan. Itulah namanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang patut, layak mendapatkan hormat dengan sikap taat. Sering dalam lingkup mahasiswa di sini, taat itu disingkat dari kata tidak ada alasan titik. Ini dalam konteks pembentukan di asrama. Maka tidak ada alasan titik. Itu berarti apapun perintah dari atas harus ditaati. Kendati secara manusia sebenarnya ada sewaktu-waktu ingin memberontak, itu ada. Ingin atau tidak menerima itu ada. Tapi bagi kita malam ini, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, hal yang sangat menarik bagi kita dalam kaitan dengan taat kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting bagi kita. Itu tidak ada alasan, titik. Dalam kamus itu dipakai istilah obedient. Obey, mematuhi, menurut. Tapi juga ada istilah adhere, mengikuti, menempel, menghormati. Itulah pengertian taat. Dan dari segi ketaatan, kalimat dalam ayat 22 berbunyi demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Saya tambahkan taatilah Tuhanmu di dunia ini, di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Taatilah Tuhanmu, taatilah Tuhanmu, taatilah junjunganmu, hormatilah Dia, junjunganmu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dalam pekerjaan apapun yang kita kerjakan. Status kita mungkin sebagai ibu rumah tangga, tapi mengambil tanggung jawab pelayanan melalui EE. Status mungkin adalah hamba Tuhan, ya. Tapi apakah benar-benar hamba dari Tuhan? Atau hanya karena status dan merasa itu terhormat ketika dipanggil? Sebenarnya tidak demikian halnya dalam konteks ini. Hamba tetap hamba dan tetap taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kedua, tadi taat, sekarang tulus. Tulus artinya sungguh dan bersih hati atau benar-benar keluar dari hati yang jujur. Tulus juga diartikan sebagai sikap jujur, tidak berpura-pura, tidak serong. Atau dengan kata lain, tulus harus ditambahkan dengan ikhlas. Bapak Ibu Saudara, ikhlas, tulus adalah bagian dari seluruh sikap yang harus ditunjukkan ketika kita melayani Tuhan.
Pelayanan kita jelas menuntun jiwa-jiwa datang bertemu dengan Yesus melalui metode EE. Apakah itu untuk dewasa atau untuk anak? Apakah pada saat kita berhadapan dengannya juga mungkin dia statusnya jauh lebih tinggi dari kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kata tulus itu tersandang atau tersangkut dalam seluruh motivasi dan pelayanan kita, saya tahu inilah satu sikap hormat kepada junjungan. Sikap taat setia kepada junjungan. Itulah namanya Yesus. Maka dalam ayat 22 berbunyi demikian. Melainkan dengan tulus hati. Dengan tulus hati. Tulus ikhlas. Bukan hanya pada saat di mulut. Tetapi sesungguhnya, sejatinya. Keluar dari dalam hati yang terdalam. Dan itulah nilai sikap hormat kepada junjungan. Bapak Ibu, pada saat kita menjalankan tugas, sewaktu-waktu kita menjalankannya tulus, ikhlas, tapi tidak sedikit tantangan yang diperhadapkan dan membuntuti kita dari belakang. Atau bisa juga menghadang kita di depan, atau dari samping, kiri atau kanan. Tapi bisa juga sewaktu-waktu dari atas yang tidak kita mengerti. Dan pada saat seperti inilah sebenarnya membutuhkan sikap. Tuluskah saya mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan junjungan kepadaku? Atau terpaksa, atau tidak enak, atau yang lain. Ini hal yang kedua. Hormat kepada junjungan harusnya sejatinya adalah tulus, ikhlas dari hati yang terdalam. Ketika itu menjadi bagian dalam kehidupan seorang hamba yang dalam perjanjian lama disebut dengan Eved atau Ebed Yahweh, hamba Tuhan. Hamba Tuhan atau doulos dalam perjanjian baru, doulos nuteo, yang mungkin juga hamba Tuhan. Dalam pengertian ini, hamba Tuhan harusnya melaksanakan seluruhnya dengan sikap taat, tulus hati, dan tidak hambat Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, masih tetap di ayat 22. Berbunyi demikian. Karena takut akan Tuhan. Sikap yang ketiga adalah sikap takut Tuhan. Takut paling tidak menurut kamus itu ada 4 bagian. Tetapi ada 2 yang menurut saya sangat penting untuk saya bacakan di sini. Takut memiliki arti merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan celaka. Itu baik. Tapi pengertian yang kedua, artinya segan dan hormat. Itulah takut akan Tuhan. Maka dalam Alkitab, perkara yang ketiga sebagai sikap hormat kepada junjungan. Seharusnya bukan masalah takut sesuatu yang dianggap mendatangkan celaka. Meski iya, Tuhan berdaulat untuk menghukum kita, Tuhan berdaulat untuk menuntun kita masuk dalam dunia yang gelap. Di sana ia akan nyatakan kebaikan dan penyertaannya. Tetapi sebenarnya kita harus sadari bahwa takut Tuhan adalah sikap segan hormat. Karena ia
adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan kita, baik selama kita di bumi maupun sesudahnya kita dipanggil oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tiga perkara ini adalah sikap yang sangat penting ketika kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba-hamba Kristus, hamba-hamba yang dipercayai. Maka baik dalam 1 Korintus pasal yang keempat, tapi juga dalam Lukas pasal yang ke-17, menjadi satu catatan yang sangat penting bagi kita. Bagaimana sikap hamba Tuhan yang taat, yang tulus, yang takut Tuhan dapat dipercayai, dapat dihormati, sebaliknya dihargai, dihormati oleh Tuhan. Maka dalam bagian ini, bagian penutup dalam renungan kita malam ini, Bapak Ibu, mari kita lihat ada nilai-nilai positif yang didapatkan di ayat yang ke-23, 24, 25. Demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Status kita sebagai anak Tuhan itu berarti mempunyai hak. Tapi jangan lupa, ketika status kita sebagai hamba, kita mempunyai kewajiban. Dan kewajiban itu dilakukan dengan taat, dengan tulus hati, dan takut Tuhan. Ayat 24. Ada upah yang menanti bagi setiap hamba-hambanya yang melayani dengan tulus ikhlas. 1 Korintus 15 ayat 58 berbunyi dan sangat meyakinkan tentang sikap hormat, taat, tulus hati, dan takut Tuhan. Yaitu hidup bersekutu dengan Tuhan. Jerih payah tidak sia-sia. Dan Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7, aku akan menerima hadiah yang disiapkan oleh Tuhan. Dan itu upah. Barangkali dalam perjalanan hidup kita, pelayanan kita, tidak selamanya mulus dan orang berterima kasih kepada kita. Tapi ingat, malam ini, dalam renungan ini, kita dapatkan satu bagian. Meski dunia tidak menghargai karena hamba, tetap kita dihormati, dihargai oleh Tuhan. Ketika kita taat, ketika kita tulus hati, dan ketika tetap takut Tuhan dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ayat 24. Upah ditentukan oleh Tuhan. Ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Keadilan berpihak kepada orang yang taat, keadilan berpihak kepada orang yang tulus hati, keadilan berpihak kepada orang yang takut Tuhan. Maka Allah adil dan tetap menjalankan hukumnya. Tapi kita yang dikasihi, sekira hukum kasih ada dalam ajaran dan pola EE yang diterapkan di tengah-tengah pelayanan yang kita kerjakan. Tuhan luar biasa, malam ini menuntun kita dengan 3: taat, tulus, dan takut Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kami dituntun untuk tetap taat kepadamu. Kami sebagai hamba Tuhan yang patut menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu. Tuntun kami untuk terus tulus, ikhlas melaksanakan tugas, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berilah kepada kami hati dan semangat yang takut akan Tuhan. Dan biarlah kami tetap ada dalam kawalan Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara, berkatilah anak-anak-Mu semua yang mengikuti renungan doa malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada host kita, Tuhan berkati. Terima kasih buat Pak Yohanes untuk berkat firman-Nya. Kita meresponi firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, jadikan kami satu.